Oke, bisa teman-teman lihat untuk pinjamannya berhasil dicairkan dan teman-teman gak usah khawatir jika tidak mempunyai rekening bank, teman-teman tetap bisa mengajukan pinjaman di aplikasi ini karena akan cair ke saldo utama dari aplikasinya. Kemudian teman-teman bisa men-top up-nya atau mentransfernya ke aplikasi Dana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya GoVlog ID. Jadi tadi pagi saya coba iseng-iseng cari aplikasi pinjol di Play Store dengan mengetikkan kata kunci pinjol. Nah, kemudian saya menemukan aplikasi Credilist ini. Nah, untuk aplikasinya cukup menarik. Akhirnya saya coba klik untuk aplikasinya. Dan ternyata untuk aplikasinya cukup simpel ya, dengan kombinasi warna hijau dan putih. Lalu di sini ada beberapa penawaran menarik yang ditawarkan oleh aplikasinya sehingga saya menjadi lebih menarik untuk melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi ini. Dan ternyata aplikasi ini mempunyai rating cukup baik ya, yaitu dengan mendapatkan 3,2 bintang dan sudah mendapatkan ribuan ulasan. Dan menariknya aplikasi ini sudah diinstal lebih dari 1 juta kali. Oke, langsung saja kita akan coba install untuk aplikasinya. Oke, sambil menunggu aplikasinya berhasil terinstall, di sini saya jelaskan sedikit ya. Jadi di channel ini juga saya sudah upload beberapa video mengenai aplikasi pinjol dan dengan berbagai macam kriteria ya. Ada aplikasi pinjol untuk pelajar, mahasiswa, kemudian ada juga aplikasi pinjol untuk UMKM, kemudian untuk pengusaha, bahkan untuk pengangguran pun ada ya. Dan untuk seluruh videonya sudah saya bahas di channel ini, silahkan teman-teman cek saja untuk videonya. Oke, untuk aplikasinya sudah berhasil terinstall, langsung saja saya buka untuk aplikasinya. Nah, lalu saya diarahkan ke halaman awal dari aplikasinya. Dan di sini ada beberapa penawaran menarik yang ditawarkan oleh aplikasinya jika kita berhasil menggunakan aplikasi ini untuk melakukan pengajuan pinjamannya. Oke, langsung saja di sini saya klik ajukan pinjaman, lalu saya diarahkan ke halaman utama dari aplikasinya. Nah, ternyata aplikasi ini sebagai agregator atau aplikasi pembanding saja dari beberapa penawaran pinjaman ya. Dan bisa teman-teman lihat di sini ada banyak sekali aplikasi pinjaman online yang ditawarkan oleh aplikasi agregator ini. Dan kali ini saya tidak akan memilih aplikasi dengan limit besar kemudian bunga rendah, tapi justru saya akan melakukan eksperimen dengan mengajukan pinjaman di aplikasi yang pernah menolak pinjaman saya atau bahkan tidak memberikan limit pinjaman kepada saya. Nah, aplikasinya yaitu aplikasi Superbank. Kali ini saya akan coba apakah jika kita melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi agregator bisa membantu pengajuan pinjaman kita berhasil ya. Oke, langsung saja di sini saya klik untuk aplikasinya yaitu aplikasi Superbank. Nah, lalu di halaman berikutnya di sini kita masih berada di aplikasi agregatornya. Kemudian di sini muncul untuk jumlah pinjaman tertinggi sampai 50 juta rupiah. Nah, kemudian di bawah ada tombol install. Saya akan coba klik untuk tombol installnya. Dan menariknya, kali ini saya benar-benar diarahkan ke Play Store untuk mengunduh aplikasi resminya. Dan tidak seperti aplikasi serupa yang pernah saya review sebelumnya, di mana walau banyak pilihan produk, tetap saja pengajuan dilakukan lewat satu aplikasi yang sama, yaitu aplikasi agregatornya. Tapi di aplikasi Credilist ini, tiap produk benar-benar mengarah ke aplikasi masing-masing. Oke, untuk aplikasinya sudah berhasil terinstall, langsung saja kita buka untuk aplikasinya. Lalu saya diarahkan ke halaman awal dari aplikasi Superbank-nya. Kemudian langsung saja saya klik daftar sekarang. Kemudian di sini kita diarahkan ke halaman selanjutnya yaitu mari mulai buat akun. Nah, di sini teman-teman diminta untuk menambahkan nomor handphone yang aktif. Silahkan teman-teman masukkan untuk nomor handphonenya di sini. Kemudian checklist di sini untuk menyetujui syarat dan ketentuan dan kemudian langsung saja teman-teman klik lanjut. Nah, kemudian di halaman selanjutnya di sini teman-teman akan menerima kode OTP yang dikirimkan ke nomor handphone teman-teman semua. Silakan teman-teman masukkan untuk kode OTP-nya di sini untuk verifikasi nomor HP-nya.
Kemudian teman-teman secara otomatis akan diarahkan ke halaman selanjutnya dan di sini teman-teman diminta untuk membuat PIN ya. Nah, di sini silakan teman-teman buat PIN sesuai dengan instruksi atau arahan dari aplikasinya. Nah, kemudian di sini teman-teman akan otomatis diarahkan ke halaman selanjutnya. Nah, di sini teman-teman diminta untuk melakukan verifikasi iktp. Nah, langsung saja di sini kita klik ambil foto iktp, kemudian di sini aplikasinya meminta izin untuk mengakses kamera. Silakan teman-teman pilih saat aplikasi digunakan. Nah, kemudian di sini langsung saja teman-teman arahkan kameranya ke iktp-nya ya. Nah, setelah proses pengambilan foto iktp-nya berhasil, kemudian di sini teman-teman akan diarahkan ke halaman selanjutnya, yaitu teman-teman diminta untuk mengisi informasi data pribadi ya. Silahkan teman-teman isi untuk seluruh datanya sesuai dengan data yang tertera di KTP ya. Nah, kemudian scroll-scroll ke bawah dan di bawah teman-teman juga harus mengisi informasi pekerjaan ya. Nah, biasanya untuk informasi pekerjaan ini yang akan menentukan pengajuan pinjaman teman-teman semua diterima atau ditolak ya. Nah, untuk pembahasan ini saya sudah buatkan videonya khusus ya agar pengajuan pinjaman teman-teman bisa diterima, bahkan untuk nominal pinjamannya pun bisa jauh lebih besar ya. Silahkan teman-teman cek saja untuk videonya di channel ini. Dan untuk linknya sudah saya simpan di deskripsi video ini. Silahkan teman-teman cek saja ya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk pengisian informasi data pekerjaan saya. Nah, kemudian silakan teman-teman scroll lagi ke bawah dan di bawah teman-teman diminta untuk mengisi kontak darurat dan pendidikan ya. Silakan teman-teman isi dan pastikan untuk kontak darurat yang teman-teman daftarkan sudah mengetahui untuk kontaknya didaftarkan di aplikasi pinjol ya. Karena nanti untuk aplikasi pinjolnya akan melakukan verifikasi ke kontak darurat tersebut ya. Nah, setelah seluruh datanya terisi, di sini langsung saja teman-teman klik lanjut. Nah, kemudian di halaman selanjutnya di sini teman-teman diminta untuk melakukan verifikasi wajah. Nah, sebelum teman-teman melakukan verifikasi wajah, silakan teman-teman baca terlebih dahulu untuk arahan atau instruksi dari aplikasinya agar proses verifikasi wajahnya berjalan dengan baik ya. Oke, di sini langsung saja kita klik mulai selfie. Nah, kemudian di sini silahkan teman-teman arahkan kamera ke wajah ya, sampai verifikasi wajahnya berhasil. Nah, kemudian di sini kita diarahkan ke halaman selanjutnya dan di sini bisa teman-teman lihat akun saya sudah terpilih untuk melakukan pengajuan pinjaman atur sendiri ya. Dan di sini untuk kelebihannya yaitu bisa pinjam lebih dari satu pinjaman dalam waktu bersamaan. Kemudian bebas pilih tanggal jatuh tempo dan tanggal pembayaran. Kemudian bayar tagihan duluan enggak kena denda, malah bisa hemat bunga. Nah, jika kita ingin langsung melakukan pengajuan pinjaman, di sini kita bisa klik mau dong. Tapi di sini saya akan coba masuk ke profil terlebih dahulu ya. Kita akan coba lihat untuk saldo dan limit pinjaman yang akan saya dapatkan. Jadi di sini saya akan coba klik nanti saja. Oke, dan di sini kita sudah masuk ke halaman utama dari aplikasi Superbank-nya. Di sini ada nama dan nomor rekening kita ya. Kemudian di sini bisa teman-teman lihat untuk sisa saldo saya yaitu Rp0 karena memang di sini kita baru daftar ya atau baru buka tabungannya. Dan di bawah bisa teman-teman lihat di bagian pinjaman atur sendiri. Di sini saya mendapatkan limit pinjaman yaitu sampai Rp6.500.000. Oke, di sini langsung saja kita akan coba ajukan pinjaman dengan cara mengklik di bagian sini. Oke, bisa teman-teman lihat di sini untuk limit tersedianya yaitu Rp6.500.000. Nah, di sini jika teman-teman ingin mencairkan untuk dananya, langsung saja di sini silakan teman-teman klik tarik dana. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita diarahkan ke halaman detail pinjaman. Di sini teman-teman bisa mengajukan pinjaman sesuai dengan nominal yang akan teman-teman ajukan ya. Di sini teman-teman tinggal geser-geser saja. Di sini untuk nominalnya sudah tertera. Silahkan teman-teman pilih. Bisa nominalnya sampai Rp6.500.000 ya.
Nah, di sini saya akan coba pinjam dengan nominal 3 juta rupiah. Kemudian di sini untuk tenornya saya pilih 3 bulan ya. Dan di sini untuk tenornya dari mulai 1 bulan sampai 5 bulan ya. Dan untuk nominal pinjamannya di sini dari mulai Rp200.000 sampai Rp6.500.000 ya. Dan di sini saya akan coba mengajukan pinjaman dengan nominal 3 juta rupiah dan untuk tenornya di sini saya pilih 3 bulan. Kemudian untuk selanjutnya di sini teman-teman bisa pilih untuk tanggal jatuh temponya. Silahkan teman-teman pilih untuk tanggal jatuh temponya dengan cara mengklik di sini. Nah, kemudian di sini teman-teman tinggal pilih tanggal berapa yang akan teman-teman gunakan ya untuk nanti tanggal jatuh temponya. Di sini saya pilih tanggal 14 saja untuk tanggal jatuh temponya. Kemudian setelah teman-teman pilih untuk tanggalnya, di sini langsung saja teman-teman klik simpan. Nah, kemudian di sini setelah kita pilih untuk nominal pinjamannya, kemudian untuk tenornya, dan di sini untuk tenornya saya rubah ya menjadi 5 bulan. Jadi meskipun tadi teman-teman sudah pilih dengan tenornya selama 3 bulan, teman-teman masih bisa merubahnya ya sebelum teman-teman mengklik lanjut. Jadi di sini kita sudah rubah untuk tenornya yaitu diperpanjang sampai 5 bulan. Dan di sini untuk tanggal jatuh temponya sudah barusan kita pilih yaitu tanggal 14. Kemudian sekarang yang terakhir kita pilih untuk tujuan pinjamannya untuk apa ya. Nah, silakan teman-teman klik di sini untuk memilih tujuan pinjaman. Oke, di sini ada beberapa pilihan untuk tujuan pinjamannya dan di sini saya akan coba pilih untuk dana darurat saja. Tapi jika teman-teman khawatir untuk pengajuan pinjaman teman-teman ditolak atau tidak dicairkan, teman-teman bisa memilih untuk tujuan pinjamannya yang lebih darurat ya, yaitu seperti pendidikan, kesehatan, atau untuk bayar tagihan. Nah, di sini silakan teman-teman pilih sesuai dengan kondisi atau kebutuhan yang akan teman-teman ajukan ya. Oke, di sini untuk seluruh detail pengajuan pinjamannya sudah kita isi dan di bawah ada detail pinjaman. Silakan teman-teman baca saja ya untuk detail pinjamannya. Dan di sini untuk jumlah yang diterimanya yaitu bersih ya, yaitu sebanyak 3 juta rupiah sesuai dengan nominal yang kita ajukan ya. Karena di sini tidak ada biaya admin alias gratis ya. Nah, kemudian di sini untuk total pengembaliannya yaitu sebanyak Rp3.456.000 ya. Kemudian sini untuk cicilan per bulannya yaitu sebanyak Rp691.200. Nah, jika teman-teman setuju dengan detail pinjamannya di sini untuk melanjutkan silakan teman-teman klik lanjut. Oke, bisa teman-teman lihat di sini sudah muncul notifikasi selamat untuk pengajuan limit kredit sedang diverifikasi. Di sini silakan teman-teman menunggu saja sampai nanti ada notifikasi selanjutnya untuk proses pencairan dananya masuk ke rekening utama ya. Dan setelah masuk ke rekening utama, teman-teman bisa mentransfernya ke rekening yang lain atau teman-teman juga bisa menggunakannya untuk berbelanja ya atau untuk membayar kebutuhan yang lain. Nah, di sini silakan teman-teman klik simpan. Oke, tadi saya sudah mendapatkan notifikasi bahwa untuk dananya sudah dicairkan ke rekening atau ke saldo utama dari akun Superbank saya. Dan di sini bisa teman-teman lihat untuk sisa saldonya sudah masuk ya menjadi 3 juta rupiah. Dan bisa teman-teman lihat di sini untuk saldonya bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan ya. Bisa ditransfer juga ke rekening yang lain ya. Silahkan teman-teman gunakan untuk dananya sebaik mungkin dan jangan lupa untuk membayar angsuran setiap bulannya sesuai dengan tanggal jatuh tempo sesuai dengan perjanjian pinjamannya. Nah, lalu sekarang kita akan bahas soal legalitasnya. Apakah credit list ini legal dan diawasi oleh OJK? Nah, setelah saya cek, aplikasi credit list ini tidak termasuk dalam daftar vintage lending berizin resmi OJK karena memang aplikasi ini bukan penyelenggara pinjaman langsung, melainkan hanya platform agregator. Jadi, meskipun mereka hanya berperan sebagai perantara, tetap saja mereka tidak berada dalam pengawasan langsung OJK. Nah, yang paling penting yaitu yang perlu diwaspadai, walau kita diarahkan ke aplikasi resmi, data yang kita isi pertama kali tetap disimpan di credit list. Jadi, tetap penting untuk hati-hati sebelum mengisi data pribadi.
apalagi jika mereka meminta akses ke kontak, lokasi, dan informasi sensitif lainnya. Ingat, pengajuan pinjaman yang aman seharusnya dilakukan langsung dari aplikasi resmi, bukan lewat pihak ketiga yang tidak jelas status hukumnya. Nah, jadi kesimpulannya, Credilist bukan aplikasi pinjol ilegal, tapi juga bukan aplikasi resmi vintage lending OJK. Aplikasi ini hanya jadi perantara, tapi karena tidak terdaftar sebagai IKD ataupun fintech berizin, pengguna tetap harus berhati-hati. Nah, kemudian untuk aplikasi Superbank-nya, aplikasi Superbank adalah bank digital resmi di Indonesia yang merupakan rebranding dari Bank Farma dan kini dikelola oleh PT Superbank Indonesia. Semua produk pinjaman dan simpanan tunduk regulasi perbankan dan dijamin LPS hingga nilai tertentu ya. Hingga kuartal kedua 2024, Superbank menyalurkan fasilitas kredit senilai 3,74 triliun ya. Nah, jadi Superbank ini sudah resmi terdaftar dan diawasi oleh OJK, jadi kamu gak perlu khawatir soal legalitas, ada fitur pinjaman atur sendiri yang bisa kamu ambil kapan saja. Tetapi tetap ingat, meskipun resmi, pinjaman harus digunakan bijak dan sesuai kemampuan bayar. Tabungan digital mesti bunga tinggi, tetap diawasi LPS, tapi pastikan saldo kamu sesuai aturan penjaminan ya. Nah, kalau kamu punya pengalaman pakai Superbank, celengan atau lainnya, share di kolom komentar ya. Dan jangan lupa tekan like dan subscribe biar kamu gak ketinggalan info aplikasi keuangan digital terbaru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.